Oke, baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patiojan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik, di kali video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai virus corona atau COVID-19 dengan menggunakan analisis kapitalisasi dan monetisasi. Kita masuk di awal dari pengertian virus corona atau COVID-19. Di sini virus corona atau sindrom coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Di sini penyakit karena infeksi virus ini itu disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia, sampai pada kematian. Sindrom coronavirus yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke sesama manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik dari bayi, anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu-ibu yang menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk negara Indonesia. Coronavirus ini termasuk juga sebuah virus kumpulan yang bisa menginfeksi sebuah sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Di sini menurut ahli bahwa virus yang telah ikut membantu itu telah mengidentifikasi virus SARS ini. Pemerintah tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan penyebaran coronavirus di lokasi pertama virus corona ini menyebar. Terutama di sini ketika masa-masa awal itu sebelum virus corona menyebar seperti sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus atau COVID-19 ini masih merajalela di setiap negara-negara termasuk negara Indonesia kita ini. Maka di sini sangat dihimbaukan bahwa seluruh masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan agar dapat menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Dalam kasus pertama, penyakit ini telah terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antara sesama manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di negara Indonesia ini, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Adapun juga faktor risiko dari COVID-19 atau virus corona ini. Di sini COVID-19 atau virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita-penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu,
Di sini tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 itu perlu menggunakan alat pelindung diri atau APBD. Di sini selain itu juga bahwa pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman, diberikan pada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat monetisasi. Akan diberikan kepada masyarakat semua. Di sini saya mengambil analisis saya, yaitu analisis monetisasi. Analisis monetisasi itu di sini rekaman yang meresahkan, rekaman yang menampilkan orang yang sedang menderita COVID-19, termasuk orang yang sakit di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Orang yang sedang berkesusahan, misalnya diusir dari tempat mereka secara paksa. Catatan, di sini adegan di rumah sakit atau orang yang sedang batuk itu tidak akan membatasi monetisasi dengan ketentuan bahwa adegan tersebut muncul sekilas dan digunakan sebagai konteks untuk suatu cerita. Adapun juga di sini bahwa banyak informasi medis itu tidak benar atau informasi-informasi yang disampaikan oleh medis bahwa setelah mengetahui orang yang terkena batuk itu ada juga bukan termasuk terkena virus corona. Maka di sini banyak informasi dari medis itu informasi yang salah. Di sini juga ada konten yang memberikan informasi yang salah mengenai masalah kesehatan terkait coronavirus atau COVID-19. Hal ini mencakup konten yang mendorong tes atau pemeriksaan non-medis atau COVID-19. Di sini klaim palsu atau tidak berdasar mengenai penyebab virus tersebut. Di sini juga mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya hingga menjelaskan asal penyebaran COVID-19 yang bertentangan dengan konsensus secara ilmiah. Contohnya, di sini virus tersebut diciptakan oleh satu atau beberapa pemerintah sebagai senjata biologis. Di sini juga dengan adanya virus corona ini atau dengan penyebaran virus corona tersebut ini itu diciptakan oleh beberapa perusahaan. Sedangkan ada juga COVID-19 disebarkan melalui teknologi 5G. Ada juga COVID-19 menyasar ke kelompok etnis tertentu dengan konten yang mengklaim bahwa pandemik tersebut merupakan hoaks, pengalian kasus, atau serangan yang disengajakan. Adapun juga lelucon dan tantangan. Di sini lelucon dan tantangan apapun terkait COVID yang mendukung aktivitas yang berbahaya secara medis, misalnya sengaja terpapar virus atau memicu kepanikan, termasuk diantaranya tantangan yang menjilat dudukan toilet, pura-pura pingsan di hadapan publik, batuk atau bersin, atau pura-pura batuk atau bersin ke arah orang yang di sekitar atau bahan makanan, membohongi pasangan dengan mengatakan Anda terinfeksi virus corona, mengenakan pakaian hazmat lalu memeriksa orang lain, menakuti orang lain agar mereka menganggap Anda sudah terkena virus corona. Pandemi COVID-19 terus berdampak pada pola utilisasi untuk pemanfaatan JKN atau KIS. Di sini jumlah yang memanfaatkan layanan JKN KIS itu menurun drastis dibandingkan sebelum pandemi. Penurunan ini diduga bukan hanya karena orang yang takut berobat ke fasilitas kesehatan atau vaskes, tetapi bisa jadi pemanfaatan layanan JKN sebelum pandemi tidak sesuai kebutuhan medis pasien. Menurut Budi, utilisasi JKN cenderung turun saat Indonesia terkena pandemi.
Ini fenomena yang menarik mengingat selama ini pemanfaatan terus meningkat hingga dana JKN sampai KIS mengalami defisit. Defisit juga merupakan salah suatu refleksi tinggi utilisasi yang membutuhkan biaya klaim tinggi. Di sini juga diketahui oleh Chairul Rajab mengatakan utilisasi atau kunjungan pasien JKN sampai KIS ke Vaskes memang berkurang, tetapi biaya manfaatnya tetap tinggi. Meskipun penurunan ini berpengaruh pada potensi perbaikan rasio klaim, tetapi hanya bersifat insidental karena momentum COVID-19 dan adanya kenaikan iuran peserta. Maka di sini juga ada klaim tinggi, itu sehubungan terpisah. Koordinator Advox BPJS Vet itu Timbul Siregar mengatakan meski utilisasi menurun tetapi biaya klaim tinggi karena tidak sedikit pasien yang selama pandemi menunda kunjungan ke Vaskes. Maka di sini akibatnya ketika mereka datang ke rumah sakit sudah mengalami komplikasi atau kondisi berat yang tentu membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya mengenai penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan menggunakan analisis kapitalisasi dan monetisasi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.